Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati dengan NIM A1211308. Di sini saya akan melakukan review jurnal keperawatan gerontik atau lansia, yang dimana judul jurnalnya yaitu Pengaruh Ergonomik Exercise terhadap Gout Arthritis pada lansia di Posbindu Desa 10 wilayah Kota Tulung Agung. Penulis Dewi Zunyawati. Jurnal ini terbit pada 3 November tahun 2024. Lansia rentan mengalami peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat atau disebut dengan gout arthritis merupakan penurunan fungsi metabolisme purin di dalam tubuh akibat faktor degeneratif. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar asam urat adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Senam ergonomis, aktivitas fisik dengan kombinasi gerakan otot dan teknik pernapasan. Ini tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ergonomik exercise terhadap gout arthritis pada lansia di Posbindu Desa 10 wilayah Kota Tulung Agung. Lansia merupakan suatu fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia seperti halnya penuaan. Tidak hanya itu, bertambahnya usia pada lansia maka fungsi fisiologis pada lansia akan mengalami penurunan. Kemunduran sel-sel yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti peningkatan kadar asam urat dalam darah. Seiring bertambahnya usia, maka kadar asam urat akan terus meningkat terutama pada laki-laki. Hal tersebut terjadi karena pada laki-laki tidak terdapat hormon estrogen. Jika pada perempuan, rendahnya estrogen dan tingginya FSH dan LH dapat menimbulkan perubahan pada pembuluh darah. Dan pada wanita yang menopause akan mengalami penurunan estrogen, sehingga kadar asam urat di dalam darah akan meningkat di dalam tubuh dan risiko terkena gout arthritis akan lebih tinggi. Oleh karena itu, jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai risiko tingginya kadar asam urat di dalam darah. Peningkatan terjadinya gout arthritis atau asam urat diakibatkan karena berbagai hal, diantaranya yaitu kurang patuhnya penderita gout arthritis dalam melakukan pengaturan pola makan. Pola makan yang dimaksud dilakukan dengan menghindari menu makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat secara signifikan. Fenomena yang ada di masyarakat saat ini yaitu sebagian besar penderita gout arthritis menganggap dirinya tidak mengalami kelainan atau kondisi sakit. Sebagian besar penderita gout arthritis tidak melakukan pengontrolan menu makan, seperti tidak bisa mengonsumsi kue kacang, emping, dan jeroan ayam. Tanda dan gejala asam urat adalah terjadinya nyeri hebat yang datang tiba-tiba, peningkatan kadar asam urat, pergerakan menjadi kaku, mudah merasa letih dan lesu, kemerahan di kulit, sakit tenggorokan, serta nafsu makan berkurang. Gout arthritis, nama lain asam urat, merupakan penyakit kronis yang tidak bisa sembuh secara keseluruhan, tetapi dapat dikontrol dengan mengonsumsi obat secara rutin dan mengatur pola makan. Berdasarkan data WHO tahun 2021 didapatkan prevalensi gout arthritis cukup besar, di mana dari total populasi dunia setidaknya ada 34,2% orang yang mengalami gout arthritis dengan jumlah 25% yang mempunyai keluhan, sedangkan sisanya tidak ada keluhan. Penderita penyakit asam urat diperkirakan akan terjadi pada 840 orang dari setiap 100 orang. Prevalensi penderita gout arthritis di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 840 orang dari setiap 100.000 orang. Prevalensi penyakit gout arthritis di Indonesia terjadi pada usia di bawah 34 tahun, yaitu sebesar 32%, dan di atas 34 tahun sebesar 68%.
prevalensi gout arthritis yang ada di Jawa Timur pada tahun 2020 yaitu sebesar 17% berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan, di mana penderita gout arthritis 87% didominasi oleh kelompok lansia. Menurut hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2018, penderita gout arthritis terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Tulungagung, yaitu berjumlah sekisaran 1.248. Dari hasil studi pendahuluan penelitian mewawancarai perawat yang bertugas di Posbindu, hasil dari wawancara, Posbindu itu adalah singkatan dari Pos Pembinaan Terpadu, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM. Asam urat atau gout arthritis merupakan penyakit yang tidak menular tapi perlu dicegah agar kesehatan lansia bisa lebih optimal. Posbindu Lansia merupakan pos pembinaan terpadu yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat lanjut usia di suatu wilayah tertentu. Adapun tujuan dari adanya Posbindu yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat lanjut usia sehingga mereka dapat menjalani masa tua yang bahagia, sehat, mandiri, dan berdaya guna. Peningkatan kadar asam urat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor internal seperti genetik, usia, jenis kelamin, dan faktor eksternal seperti obesitas. Gout arthritis muncul sebagai serangan peradangan sendi yang timbul berulang-ulang. Adapun gejala khas dari serangan gout arthritis yaitu serangan akut dengan gejala pembengkakan, kemerahan, nyeri hebat, panas, dan gangguan gerak. Dampak apabila lansia yang menderita asam urat tidak berobat secara rutin dan teratur, maka lansia akan mengalami peningkatan kadar asam urat secara terus-menerus. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan mengakibatkan timbulnya keluhan seperti nyeri pada persendian dan dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti terbentuknya tovus deformitas. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar asam urat adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau olahraga bagi setiap lanjut usia berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi fisik mereka masing-masing. Olahraga yang teratur memperbaiki kondisi kekuatan dan kelenturan sendi serta memperkecil risiko terjadinya kerusakan sendi akibat radang sendi. Lansia yang mengalami penyakit gout arthritis juga dapat melakukan olahraga seperti jalan kaki, olahraga yang bersifat reaktif, dan senam yang bermanfaat mengurangi atau menghindari penumpukan lemak di dalam tubuh. Penata laksanaan non-farmakologi untuk menurunkan kadar asam urat pada penderita penyakit gout arthritis salah satunya adalah melakukan senam ergonomis, merupakan kombinasi gerakan otot teknik pernapasan. Senam ergonomik merupakan senam yang dapat membenarkan atau mengembalikan posisi kelenturan sistem saraf dan aliran darah yang membeku, sistem kecerdasan, memaksimalkan suplai oksigen ke otak, sistem pemanasan tubuh, sistem keringat, pembakaran asam, gula darah, kolesterol, asam laktat, kristale oksalat, sistem kekebalan dan kesegaran tubuh, energi negatif atau virus, serta sistem pembuangan energi negatif dari dalam tubuh. Gerakan senam ergonomis akan merangsang dilatasi atau pelebaran pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lancar, membuang tumpukan asam urat melalui sirkulasi darah, keluar melalui urin, feses, dan keringat. Di wilayah Posbindu banyak sekali lansia yang mengeluhkan nyeri pada sendi dan ada juga yang kemerahan pada sendi yang mengakibatkan para lansia mengalami penurunan aktivitas fisik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh lansia di Posbindu Desa 10 dengan jumlah 46 responden. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian lansia di Posbindu Desa 10 dengan jumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik responsen lansia yang berada di Posbindu wilayah Kota Tulungagung dan responsen yang kadar asam uratnya tinggi.
instrumen penelitian, lembar observasi, dan lembar standar operasional. Hasil dari penelitian mencakup data umum dan data khusus. Data umum menyajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Sedangkan data khusus menyajikan data tentang kadar asam urat sebelum dan sesudah senam ergonomik exercise, di mana dapat kita lihat bersama ini tabelnya. Kadar gout arthritis sebelum dilakukan ergonomik exercise pada lansia. Berdasarkan tabel 21 distribusi frekuensi kadar gout arthritis sebelum melakukan ergonomik exercise, sebagian besar responden mempunyai kadar gout arthritis yang tinggi dengan jumlah 23 responden atau 77%. Berdasarkan tabel 11, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada lansia didapatkan dari 18 responden jenis kelamin laki-laki. Sebagian besar mempunyai kadar asam urat tinggi dengan jumlah 13 responden atau 72%. Berdasarkan tabel 12, karakteristik responden berdasarkan usia pada lansia didapatkan bahwa 19 responden usia pada lansia. Berdasarkan tabel 13, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan lansia didapatkan 14 responden dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Sebagian besar mempunyai kadar asam urat atau gout arthritis tinggi dengan jumlah 13 responden atau 93%. Sedangkan pada responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi atau PT, sebagian besar mempunyai kadar gout arthritis normal dengan jumlah 4 responden atau 100%. Kadar gout arthritis sesudah dilakukan ergonomic exercise pada lansia. Berdasarkan tabel 21, responden mempunyai kadar gout arthritis yang normal dengan jumlah 23 responden 77%. Pada tabel 22 didapatkan bahwa dari 18 responden dengan jenis kelamin laki-laki sesudah melakukan senam ergonomik, sebagian besar mempunyai kadar asam urat normal dengan jumlah 14 responden atau 78%. Pada tabel 23 didapatkan bahwa dari 19 responden yang mempunyai usia 68-73 tahun setelah dilakukan senam, sebagian besar mempunyai kadar asam urat normal dengan jumlah 12 responden atau 63%. Berdasarkan tabel 24 didapatkan bahwa dari 14 responden dengan tingkat pendidikan SMA, sebagian besar mempunyai kadar gout arthritis tinggi dengan jumlah 13 responden atau 93%. Setelah dilakukan adapun pengaruh ergonomic exercise terhadap kadar gout pada lansia, berdasarkan tabel 210 didapatkan terdapat penurunan kadar gout arthritis di dalam darah responden sebelum dan sesudah dilakukan ergonomic exercise, di mana sebelum dilakukan ergonomic exercise, sebagian besar responden yang mempunyai kadar asam urat tinggi dengan jumlah 23 responden, 77% mengalami penurunan distribusi menjadi 7 responden atau 23%. Penurunan secara drastis setelah melakukan senam ergonomik. Sebagai kesimpulan, bahwa dengan melakukan senam ergonomic exercise terdapat penurunan artritis pada lansia di Posbindu Desa 10 wilayah Kota Tulungagung, dan itu besar pengaruhnya kepada lansia yang ada di daerah tersebut. Dengan melakukan gerakan senam ergonomik secara teratur dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Gula darah menurun dan menurunkan juga kadar asam urat dan penyakit lainnya. Mungkin itu hasil dari review jurnal yang saya lakukan, bahwa adanya pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas fisik, yaitu senam ergonomic exercise terhadap artritis atau asam urat pada lansia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.